Halo guys, selamat datang kembali di channel Dragon Boys. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa tips supaya mengemudi mobil EV jadi lebih hemat ya guys, terutama di Wuling Air EV. Oke. Yang pertama, cek dan juga isi tekanan ban guys ke nilainya 40 guys. Iya, 40, nggak salah dengar. 4.0 nih. Dia di atas dari standar rekomendasi ya. Kalau nggak salah rekomendasi di 35 apa 36. Tapi saya selalu set di 4.0, 40 ya guys. Terutama ketika saya mau pakai untuk jalan jauh nih. Saya selalu isi sampai di 4.0. Emangnya nggak keras bang? Enggak. Ini kan bannya tebal ya, ban standarnya tuh. Jadi aman. Cukup nyaman dan jadi enteng. Jadi kalau saya set di 4.0. Lalu yang kedua, set mode berkendara ke Eco dan juga Regen standar. Lalu untuk set suhu AC dan kipas AC, saya set di kipasnya 1, suhunya nih putih-putihnya juga 1. Jadi kalau diputar di tombolnya nih 1 sama 1, udah. Ini udah lumayan dingin guys. Apa siang-siang nggak panas bang? Enggak, karena saya udah ganti kaca film guys. Jadi siang-siang nggak terasa panas. Cukup di suhunya 1. Kipasnya juga 1 aja. Tapi ini situasional ya. Kalau emang kalian lagi rombongan dan butuh kipas yang lebih besar ya silakan aja. Tapi kalau cuma sendiri atau berdua, setting di suhu 1 dan juga kipasnya nomor 1 itu udah lumayan oke. Lalu yang keempat, ganti kaca film upgrade guys dari bawaannya ya, terutama di bagian depan. Seperti yang kalian tahu, bawaan kaca film Wuling Air EV ini bagian depan itu warnanya bening. Menurut saya itu harus diganti ya guys, karena kalau siang lumayan menimbulkan efek panas, kadang juga silau. Jadi better kalau ada dana kalian pertimbangkan untuk mengganti kaca film, terutama di bagian depan dahulu guys. Dan yang paling penting, carilah tempat untuk mengganti kaca film yang tepatnya itu sudah pernah melakukan proses ganti kaca film Air EV atau mobil EV lain guys. Cari tempat yang proper, yang bergaransi, yang resmi, yang teruji dan terbukti lah hasil kerjanya. Jadi jangan sembarangan ya guys. Saya nggak akan bilang cari yang mahal atau cari yang murah. Saya bilang cari yang worth it dan proper. Baik dari segi kualitas bahan kaca filmnya dan juga dari tempat pemasangannya. Dan kalau lebih bagus lagi kalau ada garansinya ya guys. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau jalan lancar kita gas terus, depan udah mulai pelan, kita lepas gas ya guys. Gas lagi. Lepas tuh. Ikutin situasi jalan aja guys ya. Jadi mau sepadat apapun atau lancar, ya kalian harus pinter-pinter melakukan momentum swingnya ini. Jadi antara gas sama rem itu kan ada jeda ya. Nah itu manfaatin guys. Bahkan kalau menurut saya kalau nggak perlu ngerem nih kayak gini, udah lepas aja. Jadi ruang regeneratif brakingnya bekerja itu lebih lama. Nih kita gas dulu. Tuh. Kita lepas. Turunan juga nih agak turun tuh. Kita gas lagi. Kita lepas. Jadi kelihatannya tetap ya normal-normal aja guys, kayak bawa mobil biasa aja.
Cuman momentumnya kita yang rasain rasanya tuh. Namanya mode mengayun atau swing nih. Kita gas, kita lepas. Ikutin kondisi lalu lintas juga ya guys. Jadi jangan kalian malah jadi lambat juga. Geber mah geber aja, udah nggak apa-apa. Geber yang kayak gini tuh lancar kan. Lepas guys. Tuh dia sampai 27. Jadi makin ngebut pun makin kencang kita pakai powernya, begitu kita regen pun makin gede, makin deres. Terus jangan kalian sampai regennya sampai rendah juga nih, sampai pelan banget gini. Perhatikan kecepatan juga ya. Kalau terlalu pelan kalian terus-terusan gitu ya, jadi land hogger juga dong. Jangan ya guys. Jadi ikutin aja jalannya nih, tuh. Di depan lancar, merayap, ya udah kita lepas. Minus 15, minus 14, minus 11 tuh. Gas lagi. Tuh, regen lagi, gas lagi, ini saya gas ya. Lepas. Jadi meskipun cuma sebentar-sebentar tetap bekerja regennya. Jadi intinya seberapa seringkah kalian bisa membuat regennya bekerja. Itu sih intinya guys. Inti berkendara mobil EV itu gitu. Seberapa sering kalian bisa membuat ruang buat sistem regeneratif brakingnya itu bekerja guys ya. Meskipun dalam keadaan yang kayak gini nih tuh. Jadi tidak harus selalu jalan yang lancar banget. Jalan-jalan yang lagi merayap gini pun nih bisa-bisa aja tuh. Dia bekerja aja guys tuh. Begitu kalian injek dari gas ya dia kerja. Tuh depan kan lampu merah, udah kita lepas. Jadi kampas rem juga awet guys, nggak terlalu sering-sering ngerem, biarin dia yang membantu pengereman. Di satu sisi dia juga memulihkan daya. Charge-nya di rumah aja guys. Apalagi kalau kamu punya Air EV jenis yang light atau yang standar, cukup charge di rumah menggunakan portable charger aja. Jadi pakai tarif rumah antara 1444,70 untuk daya 2200 dan juga 1699,53 untuk daya di atas 2200. Nah itu jadi lebih hemat jadinya. Oke guys, demikian beberapa tips ya yang bisa saya sharing ke kalian. Silahkan dicoba, semoga cocok ya, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like-nya nih video ini jika memang beberapa tips tersebut ada yang dirasa bermanfaat. Jangan lupa tolong bantu subscribe juga ya channel ini guys. Kalau mau ada pertanyaan atau mau ada opini, kita boleh sharing aja nih di kolom komentar guys, tulis aja, nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya ya. See you, bye.